Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Aulia Yuhan Andriani, NIM G131 Sistem Informasi Sorea Universitas Semarang. Di sini saya akan menjelaskan pembuatan arsitektur enterprise dengan TOGAF ADM 9,2. Nah, presentasi yang saya bahas kali ini isinya adalah definisi dari arsitektur enterprise sama fase pembuatannya. Yang pertama, saya akan mendefinisikan arsitektur enterprise. Arsitektur enterprise mempunyai dua makna, yaitu yang pertama arsitektur, yang kedua enterprise. Arsitektur adalah perencanaan berupa cetak biru atau blueprint dari suatu struktur baik fisik maupun maya yang diwujudkan dalam bentuk model dan gambar dari bagian atau komponen yang ditinjau dari berbagai sudut pandang. Sedangkan enterprise adalah berupa organisasi yang mempunyai tujuan yang sama, seperti pemerintahan, sekolah, atau institusi pendidikan. Nah, untuk enterprise arsitektur mempunyai arti sendiri, yaitu praktik menganalisis, merancang, merencanakan, dan mengimplementasikan analisis perusahaan agar berhasil melaksanakan strategi bisnis. Arsitektur enterprise mempunyai tujuan yaitu menyediakan framework atau kerangka kerja, alat, dan perspektif untuk membawa startup atau bisnis dari kondisi saat ini ke status targetnya. Fungsinya yaitu membantu bisnis secara efektif, menerapkan dan melacak perencanaan arsitektur perusahaan mereka. Metode yang digunakan dalam arsitektur enterprise adalah the Open Group Architectural Framework atau TOGAF, the Zachman Framework, Federal Enterprise Architecture Framework atau FEAF, dan Gartner. Nah, di sini saya akan menjelaskan pembuatan arsitektur perusahaan dengan TOGAF 9,2 ADM. Nah, TOGAF 9,2 ADM sendiri adalah framework yang mengalami pembaruan dari versi sebelumnya, yaitu dari versi 9,1. Penambahan utama dalam versi ini adalah pembaruan pada bisnis arsitektur dan konten metamodel. Nah, di sini ada gambar fase pembuatannya, yaitu dari fase preliminary, fase A, fase B, fase C, fase D, fase E, fase F, fase G, fase H, lalu ke requirement management. Selanjutnya saya akan menjelaskan fase pembuatan TOGAF. Yang pertama yaitu fase preliminary. Nah, fase ini mencakup aktivitas untuk menyusun kapabilitas arsitektur, termasuk kustomisasi TOGAF dan mendefinisikan prinsip-prinsip arsitektur. Lalu ke fase A. Fase A itu sendiri adalah arsitektur vision, yaitu fase ini merupakan fase inisiasi dari siklus pengembangan arsitektur yang mencakup pendefinisian ruang lingkup, identifikasi stakeholders, penyusunan visi arsitektur, dan pengajuan persetujuan untuk ruang lingkup untuk memulai pengembangan arsitektur. Lanjut ke fase B yaitu bisnis arsitektur. Fase ini mencakup pengembangan arsitektur bisnis untuk pendukung visi arsitektur yang telah disepakati. Fase C, Information Systems Arsitektur. Pada tahapan ini lebih menekankan pada aktivitas bagaimana arsitektur sistem informasi dikembangkan. Fase D, Teknologi Arsitektur. Membangun arsitektur teknologi yang diinginkan, dimulai dari penentuan jenis kandidat teknologi yang diperlukan dengan menggunakan teknologi portofolio katalog yang meliputi perangkat lunak dan perangkat keras. Fase E, Opportunities and Solutions. Pada tahap ini akan dievaluasi model yang telah dibangun untuk arsitektur saat ini. Nah, tujuannya itu untuk mengklasifikasikan pengembangan baru atau penggunaan kembali sistem yang sudah ada. Fase F, Migration and Planning, yaitu dilakukan analisis resiko dan biaya. Fase G, Implementation Governance, mencakup pengawasan terhadap implementasi arsitektur. Fase H, Arsitektur Change Management, yaitu mencakup penyusunan prosedur-prosedur untuk mengelola perubahan ke arsitektur yang baru. Nah, yang terakhir adalah fase Requirement Management, yaitu menguji proses pengelolaan arsitektur requirement sepanjang siklus ADM berlangsung. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.